Tapi kenapa kalian seperti orang tak kenal? Sebelum Mbah Sugi menjawab, kentongan warga di luar kembali ditabuh dengan keras. Disertai suara gemuruh orang-orang. Di saat yang bersamaan, dari arah dapur terdengar seperti benda-benda yang berjatuhan. Tepat saat jarum jam berada di angka 12. "Ros, kamu bangun," pesan dari Mas Ipul. "Iya, Ros, dari tadi nggak tidur. Di dapur ada yang jatuhin barang-barang, Mas," balasku. "Kunci rapat kamar kamu dan jangan keluar. Di luar juga." Orang-orang pada ramai. "Apa yang terjadi, Mas?" Aku sungguh penasaran. Kukunci pintu kamar sesuai yang dikatakan Mas Ipul. Mbah Sugi juga meminta agar kami tetap di sini. "Entah, kamu jaga diri baik-baik. Sebenarnya masih banyak yang ingin kutanyakan pada Mas Ipul. Tentang Suryani yang hamil, tentang dia yang tiba-tiba melamarku. Namun, kurasa ini bukan waktu yang pas. Semalaman kami berusaha agar tetap terjaga. Kuminta agar Mbah Sugi tidur saja, tetapi dia enggan. Setelah dirasa aman, paginya aku dan Mbah Sugi mengecek dapur, yang ternyata tidak ada apa-apa. Tidak ada yang aneh. Padahal jelas-jelas semalam kami mendengar kerusuhan di sini. Seperti benda-benda yang sengaja dijatuhkan. "Ros, aku mau bicara." "Buka jendelanya," pesan dari Mas Ipul. Kebetulan banyak yang ingin kutanyakan padanya. Begitu masuk, Mas Ipul langsung memelukku erat. Terlihat sekali dia begitu panik. "Ada apa, Mas?" "Ayah, Ros, ayah. Dia menentang hubungan kita," ujarnya. Lirih. Jantungku seolah berhenti berdetak sesaat. Semua seolah menjadi sia-sia. "Mungkin mereka butuh waktu, Mas." Aku berusaha menenangkannya. "Kehamilan Suryani, kamu benar-benar tidak pernah menyentuhnya?" Tanyaku tajam. "Aku bersumpah, Ros. Kamu tahu sendiri kami pisah kamar," sahutnya meyakinkan. "Dan kenapa kamu tiba-tiba melamarku kemarin? Kamu bahkan nggak ngomongin ini dulu sama Ros," ujarku menyesali sikapnya. Aku terlalu panik. "Kita melakukannya berdua. Aku nggak mau hanya kamu yang menjadi incaran Yani. Harusnya dia juga melukaiku. Apapun alasannya, itu keliru, Mas. Itu bukan waktu yang pas untuk membicarakan ini," bantahku. "Aku hanya tidak mau terjadi sesuatu sama kamu, sayang." "Apalagi?" Ponsel Mas Ipul berdering sebelum dia menyelesaikan bicaranya. "Bunda yang telepon." Aku tak tahu apa yang dibicarakannya. Tiba-tiba Mas Ipul pamit pulang dengan wajah panik. Dia terlihat sangat kacau. Ditambah semalaman kami semua tidak tidur. Setelah Mas Ipul pergi, aku berniat ingin menyusul. Saat keluar, ternyata di rumah Bunda sudah banyak orang. Para warga mendatangi rumah Bunda. Aku memutar arah melewati pintu samping. Rupanya di ruang tamu sudah ada Pak RT serta perangkat desa. Dari yang ku dengar, para warga merasa terancam dengan arwah Suryani. Beberapa orang mengatakan karena Suryani dimakamkan saat hari sudah surup. Itu kenapa arwahnya gentayangan. Ada yang mengusulkan untuk dilakukan pemakaman ulang. Namun, warga yang lain tak setuju, justru meminta agar jasad Suryani dipindahkan. Mereka tidak mau Suryani dimakamkan di desa ini. Om Yadi tampak begitu kalut. Aku mendengarkan pembicaraan mereka dari pembatas ruang tamu dan ruang tengah. Bunda masih mencoba menelepon Bu Asma. Bagaimanapun, orang tua Suryani lebih berhak atas semua ini. Ini sudah lebih dari 7 hari sejak Suryani dimakamkan, Pak Ustadz. Apa memungkinkan jika dilakukan pemakaman ulang? Ujar Om Yadi risau. Ini semua atas usul warga, Pak. Teror Suryani sudah keterlaluan, begitu pengakuan mereka, timpal Pak RT. Apa benar ucapan warga kalau kematian Suryani ini karena kesengajaan? Sambung Pak RT ragu. Maksud Bapak apa? Bapak percaya tuduhan mereka kalau kami melakukan pesugihan? Om Yadi tampak mulai tersulut emosi. Bukan begitu, Pak. Maksud saya, sudah. Mending kita datangkan orang tua yang bersangkutan. Kita bicarakan baik-baik. Pak Ustadz menengahi. Pasti ada sesuatu makanya Neng Yani tidak tenang. Mang Urip selaku saksi sekaligus ketua ronda ikut bicara. Pak RT langsung memberi kode, agar Mang Urip tak meneruskan ucapannya.
Mungkin khawatir membuat Om Yadi emosi lagi. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Bu Asma dan Pak Kumis datang. Mereka langsung diminta duduk di sofa. Aku menunduk ketika tatapan kami bertemu. Tidak bisa, saya tidak mau makam anak saya dibongkar. Apalagi dipindahkan, tegas Pak Kumis setelah Pak RT memberi penjelasan. Warga di luar seketika ramai meneriaki Pak Kumis. Mereka tidak setuju dengan keputusan Pak Kumis. Suryani sudah merugikan kami semua. Dia bukan warga sini, jadi sudah sepantasnya tidak dimakamkan di sini. Teriak seseorang dari luar. Anak saya wanita baik-baik. Dia wanita salihah. Dia tidak mungkin mengganggu kalian. Anak saya sudah di surga, sahut Bu Asma lantang. Awalnya memang arwah Neng Yani berjilbab. Mungkin masih menjadi hantu muslimah. Tapi beberapa hari terakhir sudah melepas hijabnya. Mang Urip berbicara dengan terbata-bata. Suasana yang tadinya tegang tiba-tiba mencair. Beberapa warga menahan tawa mendengar ucapan Mang Urip. Mana buktinya? Ujar Bu Asma histeris. Semua orang seketika terdiam. Saya setuju ucapan Mang Urip. Karena saya juga pernah didatangi saat ronda malam. Timpal orang di luar, yang lain ikut membenarkan. Begini, Pak, apa mungkin ada urusan Suryani yang belum terselesaikan di dunia? Giliran Pak Ustadz angkat bicara. Ada orang yang sengaja menyingkirkannya, Pak, sahut Bu Asma. Dia menatapku, matanya tampak berkilat-kilat. Mungkin karena Suryani hamil di luar nikah. Dia ingin meminta pertanggungjawaban ayah biologis janin tersebut. Aku terkejut mendengar pernyataan Om Yadi. Mana buktinya? Kalian semua ini jangan asal bicara kalau tidak ada bukti. Anak saya lulusan pesantren. Dia tidak pernah bergaul dengan lelaki manapun. Kalian ini keterlaluan. Sudah saya tekankan, kalaupun Yani hamil, dia hamil dengan anak Anda. Bu Asma terlihat begitu murka. Bunda tiba-tiba pamit, melewatiku begitu saja menuju kamar. Beberapa saat kemudian, Bunda kembali keluar dengan membawa sesuatu di tangannya. Ini buktinya, ujar Bunda sembari meletakkan sebuah buku di atas meja. Aku penasaran dengan buku tersebut. Namun, aku tidak berani mendekat. Terlalu lancang rasanya jika tiba-tiba aku ke sana. Bunda terlihat mencari sesuatu dalam buku itu. Gerakannya terhenti, lalu menunjukkan buku itu pada Pak RT. Aku tak tahu apa isinya. Namun, melihat raut wajah Pak RT dan Pak Ustadz, aku yakin tersimpan sesuatu di dalam buku itu. Ini buktinya, tespek dan catatan hari terakhir haid Suryani di bulan Maret, ujar Bunda lantang. Bu, saya menemukan ini di lemari Yani. Berada di tumpukan pakaian. Suryani juga menuliskan nama Zaki di sini beserta foto seorang lelaki. Siapa dia? Sambung Bunda penuh penekanan. Aku tersenyum miring. Akhirnya terkuak juga kebusukan Suryani. Tentu saja ingin menguntungkan untukku. Kini Bu Asma dan Pak Yadi terdiam. Mereka terlihat gelagapan. Wajah Bu Asma seketika berubah pucat. Hai, iya, saya teman Suryani. Dengan siapa? Wanita bernama Anissa yang kuhubungi semalam baru membalas. Saat aku hendak membalas, tiba-tiba, cukup, hentikan semua ini. Seorang gadis yang sejak tadi hanya diam mematung di ambang pintu tiba-tiba mendekat dan berteriak. Dia menangis menatap Bu Asma. Pak Ustadz meminta tukar posisi dengan Pak RT, duduk berdekatan dengan Pak Kumis. Dia yang sudah mencelakaiku, dia yang membuatku seperti ini. Dan dia juga yang sudah membunuhku. Gadis itu mendekat ke arahku, menunjukku dengan tatapan kebencian. Suaranya berubah. Aku tahu suara itu.